Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mengklik video ini dan masih tetap belajar bareng bersama Ping Li. Semoga teman-teman semua yang belajar bareng bersama Ping Li dapat menjadi ASN yang bijaksana, lolos ASN tahun 2021. Amin. Komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di video kali ini Ping Li mau membahas tentang soal cerita sesuai dengan FR tahun 2019. Oke, nah langsung saja yuk. Nomor 1. Upah rata-rata 9 orang pekerja adalah 35.000 per harinya. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi Rp33.250 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut adalah, di sini kita menggunakan konsep saja ya teman-teman. Langsung kita menggunakan deping. Nah, bagaimana depingnya? Nah, kalau sebelum saya bahas deping ya, di sini sebenarnya itu adalah rata-rata gabungannya teman-teman. Menggunakan rumus XA, NA, ditambah XB, NB. Tapi saya tidak pakai itu. Langsung kita kalikan saja. Pertama kan ada 9 orang. Jadinya 9 dikalikan dengan 35.000. Nah, di sini. Oke, kita kalikan yuk. Teman-teman di sini bisa nggak mengalikan 9 kali 35.000? Kita berpikir 35.000 ini kita kalikan dengan 10 dulu. Jadinya 350.000 kan? Nah, 350.000 itu nanti teman-teman kurangkan dengan 35.000. Jadinya 350.000 gini dikurangi 35.000. Jadinya berapa? 315.000. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita penghitungannya itu yang mendekati, biar enak. Kalau 10 kali 335.000 kan enak. Gampang kan? Oke. Lalu, di sini ditambahkan 1 orang pekerja. Tambah 1. Tadi kan ada 9. 9 tambah 1 dapatnya kan 10. Kita kalikan dengan 33.250. Nah, ini mudah ini, tinggal tambahkan 0 aja. 332.250. Oh, maaf, astagfirullahaladzim. 500. Nah, tipu. Oke, kemudian kita apakan ini? Kita kurangkan. Nah, di sini pengurangannya tidak selalu dari atas ke bawah. Sarannya Ping Li, teman-teman mengurangkan besar dikurangi kecil. Gitu ya teman-teman. 10 dikurangi 9 itu dapatnya 1. 1x. Nah, ini kita abaikan. Sama dengan ini kita kurangkan 0, 0, 5, 7, 1. Berarti 17.500. Selesai. Jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Oh iya, Ping Li mau ngasih tahu sesuatu dulu. Ada sesuatu di kolom deskripsi. Silahkan lihat ya. Oke, soal berikutnya. Halo teman-teman, Ping Li mau merekomendasikan sesuatu nih, yaitu tempat belajar online yang paling cocok untuk teman-teman semua, para pejuang CPNS, yaitu di Ayo CPNS. Nah, di sini untuk linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Silahkan teman-teman lihat sendiri, klik, lalu isi data. Setelah itu teman-teman daftar. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti ada teman-teman pilih paket SKD. Silahkan teman-teman klik. Akan muncul beberapa paket, yaitu paket gratis, paket premium, paket platinum, lalu ada bimbel online eksklusif, bimbel tatap muka eksklusif. Nah, untuk keunggulan masing-masing paketnya bisa teman-teman lihat sendiri ya di sini. Terus ada paket SKB juga. Silahkan teman-teman beli juga di sini sesuai dengan keahlian teman-teman semua. Silahkan cari sendiri. Nah, untuk isi dari Ayo CPNS ada materi, terus ada latihan SKD-nya, ini ada juga ada TWK, TIU, lalu TKP. Oke? Terus ada tryout-nya juga loh di sini, ada tryout gratis, tryout premium, ada tryout platinum dan hasil tryout-nya. Oke ya, teman-teman, jelas ya di sini ya.
Aku tunggu teman-teman semua di Ayo CPNS. Oke? Semangat! Pembangunan sebuah jembatan direncanakan akan selesai dalam waktu 24 hari bila dikerjakan oleh 15 orang. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 7 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, di sini Pingli punya 2 cara ya buat teman-teman semua. Ya, Pingli jelaskan kedua-duanya. Cara yang pertama, oke. Cara pertama, tolong perhatikan di sini. Kita menggunakan konsep perbandingan ya teman-teman. Tolong didengarkan. Awalannya di sini 24 hari. Nah, logika kita harus main di sini. 24 untuk berapa orang? Untuk 15 orang. Paham ya? Nah, setelah dikerjakan 12 hari, berarti kan sudah berjalan 12 hari, kurangi aja dengan 12. Jadinya tinggal 12, itu tetap dikerjakan oleh 15 orang. Paham enggak? Ini kebetulan 12 hari sama. Misalkan di sini 10 hari, berarti ya 24 dikurangi 10, jadinya 14. Paham ya teman-teman? Jadi 12 di sini itu bukan 12 yang dimaksud dalam soal ini, bukan. Itu adalah hasil pengurangannya. Oke? Nah, pekerjaan dihentikan selama 7 hari. Mungkin capek, mungkin. Kurangi 7, jadinya 5 hari. Maka, di sini kita misalkan X. Nah, di sini akan nampak suatu perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, patokannya itu dari X. Dia atas. Berbalik. Berarti yang satunya dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Paham ya? Kita susun langsung. X banding 15 sama dengan dari atas 12 banding 5. Tinggal kita main coret-coretan aja. 15 dengan 5, ini dapatnya 3. Kita kali silang. Nah, 3 kali 12, X-nya adalah 3 kali 12, 36 orang. Nah, ini keseluruhan ya teman-teman. Jangan langsung mengisi A. Enggak, salah. Ini adalah keseluruhan. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Berarti tambahan sama dengan 36 dikurangkan dengan 15 orang di awal tadi. 15. Jadinya 21 orang. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya adalah C. Nah, kelemahannya cara pertama itu sering terjebak di sini, teman-teman. Oh, ketemu 36 langsung teman-teman isi 36. Itu kelemahannya di sini. Nah, sekarang kalau kita menggunakan cara yang kedua, bagaimana? Nah, kalau cara kedua emang ini kita menggunakan rumus ya, teman-teman. Harus paham. Cara kedua. Cara legend ini ya. Cara deping. Semuanya di sini deping ya. Cuma ini pemahaman aja. Nah, sekarang kita mau kurangkan semuanya. Awalannya ada 24 hari. 24 hari kita kurangkan dengan 12. Nah, kita kurangkan lagi dengan 7. Gini. Jadinya berapa ini? 5. Nah, di sini 5 kita bagi dengan yang terakhir. Berhenti tadi berapa? 7. Berarti kita bagi dengan 7. Dia nanti di sini sebagai pembagi. Diingat-ingat ini. Alur ceritanya diingat-ingat ya. Sebagai pembagi. Nah, kita langsung cari X. X di sini langsung ketemu hasilnya ya teman-teman. Didapat dari 15 orang. 15 orang. Sebenarnya kita bagi dengan 5/7. Karena sini pecahan, kita kalikan kebalikannya. 7/5. Tinggal kita main coret-coretan aja. 15 bagi 5 kan dapatnya kan 3. 3 kali 7, 21 orang. Langsung ketemu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk keefisiensinya, pemahamannya terserah teman-teman lah cari cara pertama atau cara kedua. Oke, soal berikutnya. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 150 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 330 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak. Nah,
Ini masih tentang bab perbandingan ya teman-teman. Tetapi perbandingan berbalik nilai atau senilai, mari kita pahami yuk. Kita tulis dulu di sini 150, kita punya 150. Nah, itu untuk berapa? Untuk 40 baju. Nah, sedangkan kalau kita punya 330, kita punya harus jadi berapa di sini? Kita misalkan X. Tentunya jika di sini kayaknya ditambah, hasilnya akan bertambah banyak. Paham ya? Bertambah ditambah sama dengan hasilnya bertambah banyak. Berarti dia apa? Ya, dia perbandingan senilai. Nah, senilai. Patokannya dari bawah, dari yang ditanyakan ya, dia ke atas. Berarti yang satunya juga ke atas. Ini namanya senilai. Kalau berbalik nilai, yang satunya ke atas, satunya ke bawah. Yuk kita susun dari X. X banding dengan 40 sama dengan 330 banding 150. Lalu di sini kita main coret-coretan aja. Nah, 330 kita coret dengan 150. Coba kita bagi 30 ya teman-teman. Kita bagi 30 dapatnya 11. Kita bagi 30 dapatnya 5. Nah, ini 5 dengan 40 boleh kita coret. Nah, ini bisa. Ini dapatnya 8. Tinggal kita kalikan silang saja. X sama dengan 8 kali 11. Berapa? 88 potong. Oke. Ini jawabannya adalah A. Nomor 4. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 400 kata adalah 1 menit. Untuk membaca satu buah buku cerita, ia membutuhkan waktu 3 jam. Rina mempunyai kecepatan membaca 500 kata per menit. Waktu yang dibutuhkan Rina untuk membaca cerita yang sama adalah, nah di sini saat kecepatannya 400 kata per menit, itu dapat selesai dalam waktu 3 jam. 3 jam itu kan, ini ya 3 jam itu kan 180 menit. Kita ubah dulu dalam bentuk menit ya teman-teman. Oke, kita gunakan perbandingan. Jika 400 kata per menit dapat selesai dalam waktu 180 menit. Jika kecepatannya 500 kata per menit, maka dapat selesai dalam waktu X. Nah, coba teman-teman pahami di sini. Apakah perbandingan berbalik nilai atau senilai? Ya, betul. Tentunya perbandingan berbalik nilai. Soalnya di sini berhubungan dengan kecepatan ya, teman-teman. Oke, mulai dari X, dia ke atas. Yang satunya ke bawah. Gitu ya. Kita susun mulai dari X. X banding 180 sama dengan 400 banding 500. Nah, di sini kita main coret-coretan aja. Nolnya kita coret, lalu di sini 5 dengan 180 dapatnya 36. Kita kalikan silang. X sama dengan 4 kali 36 sama dengan 144 menit. Oke, jawabannya adalah C. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 22 ekor sapi selama 20 hari. Kemudian peternak membeli 6 ekor lagi, lamanya persediaan itu akan habis adalah berapa hari? Nah, kita susun dulu ya teman-teman. Jika dia punya 22 ekor sapi, akan habis dalam waktu 20 hari. Nah, di sini peternak itu membeli 6 ekor lagi. Berarti kan kita tambahkan dengan 6. 22 kita tambah dengan 6 jadi dapatnya 28. Itu akan selesai akan habis dalam waktu X hari. Coba teman-teman pikirkan di sini. Jika sapinya ditambah, otomatis kan cadangan makanannya akan semakin cepat kan habisnya. Berarti nanti harusnya jawabannya di bawah 20. Berarti kesimpulannya di sini adalah berbalik nilai. Jika sapinya ditambah, maka waktunya akan berkurang. Gitu kan? Dari bawah ke atas. Berarti ini yang satunya dari atas ke bawah. Itu namanya berbalik nilai. Kita susun dulu mulai dari X yuk. X banding 20 sama dengan 22 banding
28. Di sini kita bagi dengan 4 ya teman-teman. 20 bagi 4 dapatnya 5. 28 bagi 4 dapatnya 7. Tinggal kita kalikan silang. Nah, X sama dengan 22 kali 5 dibagi 7. Nah, 22 kali 5 ini dapatnya kan 110 ya. Iya, 110 kita bagi dengan 7. Dapatnya itu berapa di sini? 15, sekian. Nah, di sini kan lebih 15 hari. Kita bulatkan dapatnya berapa? 16 hari. Oke. Jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya, itu dapatnya 15 sekian berapa gitu. Soal berikutnya. Nomor 6. Ibu Eni membagikan nasi kotak kepada 32 orang teman-teman anaknya karena hari ini anaknya ulang tahun. Nah, masing-masing anak mendapatkan 4 potong kue. Jika kue itu di 16 orang anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Nah, oke, kita susun dulu ya. Untuk 32 anak, mereka mendapatkan 4 potong kue untuk per anaknya. Jika dibagikan kepada 16 orang, maka dia dapat berapa potong? X. Nah, di sini kalau teman-teman jeli itu sebenarnya sudah nampak jawabannya. Ya, jawabannya sudah nampak, jawabannya 8 itu. Nah, tetapi kan di sini kita hitung yuk, kita pahami. Kalau orangnya kita kurangi, maka yang mendapatkan kue kan semakin banyak. Kuenya kan semakin banyak, otomatis dia berbalik nilai dari bawah ke atas, patokannya soalnya dari X, dari bawah ke atas, yang satunya turun. Nah, ini namanya berbalik nilai ya. Saya ulang terus pokoknya. X banding 4 sama dengan 32 banding 16. Nah, di sini kita coret 32 dibagi 16 ini kan dapatnya 2. Tinggal kita kalikan silang. Oke, X sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 potong. Oke, jawabannya adalah B. Paham ya? Soal berikutnya. Di suatu universitas diketahui perbandingan mahasiswa perempuan dan laki-laki adalah 5 banding 3. Jika selisih perempuan dan laki-laki adalah 30, maka jumlah perempuan dan laki-laki di universitas tersebut adalah. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu, apakah sudah lihat kolom deskripsi? Sudah ya tentunya ya? Ada sesuatunya, sudah diklik? Alhamdulillah. Oke, saya bahas ya. Di sini kita tidak perlu mencari banyaknya perempuan dan banyaknya laki-laki. Kita tidak perlu itu. Tapi kita tulis dulu ya. Kita punya perbandingan perempuan banding laki-laki yaitu 5 banding 3. Dan kita punya selisih perempuan dan laki-laki, berarti perempuan dikurangi laki-laki sama dengan 30. Sampai sini paham ya? Lalu yang ditanyakan adalah jumlah perempuan dan laki-laki. Perempuan tambah laki-laki sama dengan. Nah, pertama kita lihat perbandingannya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini perempuan tambah laki-laki, perempuannya 5, laki-lakinya 3. Berarti 5 ditambah 3 dibanding dengan yang kita punyai adalah selisihnya, yaitu perempuan kurangi laki-laki. Perempuannya 5 dikurangi laki-laki dikalikan dengan apa yang kita punyai, yaitu 30. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut. 5 tambah 3, 8 dibagi 2 dikalikan 30. Nah, ini kita coret aja. 8 bagi 3 kan 4. 8 bagi 2, 4. Jadinya 4 kali 30, 120 orang. Nah, jadi dalam universitas itu jumlah perempuan dan laki-lakinya adalah 120 orang. Jawabannya E. Nomor 8. Sebuah mobil menempuh jarak 45 km per jam. Masa per jam ya? Menempuh jarak 45 km per jam.
Sementara motor menempuh jarak 9.000 meter per jamnya. Oke, perbandingan kecepatan mobil dan motor adalah, nah, di sini kita jadikan kilometer semuanya ya teman-teman. Untuk mobilnya 45 kilometer, terus untuk motornya ini 9.000 meter, kita ubah jadi 9 kilometer. Oke, langsung saja kita susun mobil sama motor. Mobil banding motor. Nah, nanti kita buat perbandingan seperti ini. Mobilnya itu 45 banding motornya itu 9. Kita sederhanakan, kita bagi 9 ya, dapatnya 5. Ini kita bagi 9, dapatnya 1. Paham? Lalu kita tulis 5 banding 1. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 9. Perbandingan kelereng Anto, Ahmad, dan Andri adalah 3 banding 7 banding 9. Jika jumlah kelereng Anto dan Andri adalah 96 butir, jumlah kelereng mereka bertiga adalah, nah di sini tuh soalnya kurang bagus ya, harusnya ini beda nama pemisalannya. Ini Anto harusnya Budi, satunya Chandra gitu loh, biar A, B, C. Kan gini kan ya enak, masa A semua. Enggak enak ya, kita ubah dulu dah. Kita punya perbandingan A banding B banding C, gini aja, sama dengan 3 banding 7 banding 9. Nah, di sini kita juga punya perbandingan kelereng jumlah kelereng Anto sama Andri. Anto tadi apa ya? A tambah Andrinya C sama dengan 96 butir. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka bertiga. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan jumlah. Oke. Jumlah mereka bertiga yaitu A tambah B tambah C. Ini saya tuliskan rumusnya. Dibagi dengan yang kita punyai yaitu A tambah C. Nah, A tambah C kita kalikan dengan yang kita punyai yaitu 96. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita isikan perbandingannya yuk. A-nya berapa? A-nya 3. Jadinya 3 tambah 7 tambah 9 berarti 19 dibagi dengan A-nya 3 tambah C-nya 9. 12 dikalikan 96. Nah, di sini kita main coret-coretan. 12 kita coret dengan 96. Dapatnya kan 8. Kita kalikan 8 kali 19. Ayo, ini dapatnya berapa? Ini 72. 72 ditambah dengan 80 berapa ini? 152. Oke, jawabannya adalah B. Paham ya sampai sini ya? Jadi teman-teman semua ndak usah mencari satu persatu. Anto cari kelerengnya berapa, Ahmad berapa, Andri berapa, ndak. Itu terlalu lama. Oke, soal berikutnya. Nomor 10. Perbandingan permen Nisa, Meli, dan Dona adalah 6 banding 4 banding 2. Sementara jumlah permen Nisa dan Meli adalah 55, maaf, 55. Maka jumlah permen 3 orang tersebut adalah, ini sama seperti nomor 9 tadi ya teman-teman konsepnya. Kita tulis dulu Nisa banding Meli banding Dona sama dengan 6 banding 4 banding 2. Nah, membuat soal itu seperti ini. Nama itu dibuat beda, jadi nanti enak. Jadi yang mau menjawab pun juga tidak bingung gitu ya. Ini saran buat si pembuat soal. Lalu kita punya Nisa dan Meli. Nisa tambah Meli berarti Nisa tambah Meli sama dengan 55. Langsung ke pertanyaan jumlah mereka bertiga. Jumlahnya, oke, berarti langsung kita jumlahkan aja ya teman-teman. 6 tambah 4, 6 tambah 4 tambah 2 dibagi dengan yang kita punyai N tambah M. N-nya itu 6, berarti 6 tambah 4. Kita kalikan dengan 55. Nah, ini kita jumlahkan. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 2, 12 banding 10 dikalikan 55. Kita bagi 5 ya. Coba kita bagi 5 dapatnya
2. Kita bagi 5 dapatnya 11. Ini 12 bagi 2, 6. Berarti 6 kali 11. Sama dengan 66 buah. Oke, jawabannya adalah C. Nah, demikianlah penjelasan dari Pingli. Mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10 tentang perbandingan. Jika ada masih kurang paham, bisa tanya di kolom komentar atau langsung WA saya. Tapi catat aja ya. Nah, jika teman-teman semua ingin membeli buku CPNS, rekomendasi CPNS, bisa langsung chat WA saya, ada di kolom deskripsi. Oke, bukunya recommended banget. Ready tanggal 16. Oke? Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.